Tomorrow episode 4. Halo semua, selamat datang di. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin mau review Tomorrow untuk episode 4. Jae-soo, sahabatnya Junwon, ini mempunyai energi negatif yang sudah sampai 95%, di mana yang tandanya dia akan melakukan bunuh diri. Si malaikat maut Ghoul ini selalu mengikutinya. Percobaan pertama di mana dia berlari ke jalanan, untunglah dia masih selamat. Ryonggo mengatakan untuknya jangan melakukan bunuh diri. Sementara di masa lalu Junwon berusaha menyelamatkan ayahnya Jae-soo yang mencoba menabrakkan diri dengan mobil truk. Hampir saja insiden itu terjadi, tapi akhirnya Goryeon atau Bukko menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mobil ini. Ayah Jae-soo selamat, tapi Jae-soo sendiri mencoba meloloskan diri dari si malaikat maut. Mereka harus cepat menemukan ayam goreng terowongan itu. Tapi rata-rata semua tempat sudah tutup dan hanya tersisa ayam goreng Jumadeung. Teringatlah oleh Bukko ini waktu dia hendak meminta izin dengan direktur, di mana direktur sepertinya sudah tahu kalau memang Bukko ini harus kembali ke masa lalu untuk membeli ayam goreng, tapi tepatnya dia bikin sendiri deng. Yang sebenarnya tempat ini bukanlah jualan, tapi merekalah yang akan membuat ayam goreng ini sendiri. Mulailah mereka membuat ayam goreng. Setelah selesai, Junwon mengajak si malaikat maut Jutek ini untuk pakai pakaian mirip ayam gini. Penasaran gak sih gimana ekspresi si malaikat maut Jutek ini yang bakalan pakai baju ayam ini? Nah, gimana dengan Jae-soo? Si Bambang ini masih berusaha untuk bunuh diri dengan cara melompat. Ryonggo mencoba menghalanginya, tapi untungnya Junwon datang tepat waktu membawa ayam goreng yang sama di masa lalu. Nah, kembalilah kita di tahun 1999, di mana Jae-soo seulang tahun. Ayahnya datang ke rumah sakit menemui Jae-soo dan istrinya. Dia mengatakan kalau dia akan berusaha lebih keras lagi. Junwon dan Ibuko memperankan sebagai badut ayam dan memberikan ayam goreng ini kepada Jae-soo kecil. Malaikat maut Jutek ini mengucapkan selamat ulang tahun. Ya ampun, mereka kocak kali berdua. Tomorrow episode 4. Jae-soo menanyakan apakah Junwon yang mengirim mereka. Tentu saja lah, si Bambang ini kan ada di sampingnya. Cuman Junwon yang dilihat oleh Jae-soo adalah dengan wajah yang berbeda. Alarm energi negatifnya Jae-soo sudah turun jauh, di mana sudah di lampu hijau. Jae-soo mencoba makan ayam goreng ini dan dia menangis karena rasa ayam gorengnya yang tidak enak. Dengan lucunya Junwon menyuruh mereka mencoba memakannya, tapi mereka tentunya tidak mau. Ada flashback waktu Junwon di masa lalu, di mana dia teringat di hari itu dan dia berlari menemui dirinya yang kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Junwon menggendongnya dan bergegas membawanya agar bertemu dengan ayahnya. Hari itu adalah hari terakhir dia bakalan ketemu dengan ayahnya, karena itu adalah dinas terakhir ayahnya pergi. Untunglah si malaikat maut Jutek ini membantunya, dan akhirnya Junwon kecil bertemu dengan ayahnya, dan akhirnya mereka berempat bisa berfoto bersama. Junwon lah yang memfotonya, dimana sebelumnya itu tidak ada foto ayahnya yang terpampang di foto ini, tapi setelah ini ada perubahan karena Junwon memoto ayahnya juga. 1 tahun yang lalu, Goryeon atau Bukko adalah seorang pengawal arwah dulunya. Dia mengawal arwah seorang penjahat. Di saat itulah dia dipanggil oleh Pak Jogil untuk mengawal arwah seorang yang akan bunuh diri.
Mereka memperhatikan seseorang yang akan melakukan bunuh diri. Di saat itu, orang itu mencoba untuk meloncat dari gedung. Tiba-tiba Gurion langsung mencoba menyelamatkannya. Sementara Pak Jogil menyuruhnya untuk membiarkan atau melepaskannya agar dia terjatuh. Pak Jogil mengatakan bunuh diri adalah pembunuhan yang kejam terhadap diri sendiri. Esensi kehidupan adalah penderitaan. Itu takdir manusia untuk berusaha dan hidup bersama penderitaan itu. Gimana menurut kalian perkataan si malaikat maut ini? Intinya, Pak Jogil atau ketuanya ini kecewa berat sama Gurion yang akan pindah menjadi kepala tim penyelamat manusia. Keren kan? Malaikat maut tapi penyelamat manusia. Kalau Ryongko sepertinya sedang mencari seseorang. Mimin belum tahu siapa, tapi mungkin orang yang terdekatnya kali ya. Jungwon mencoba mengucapkan terima kasih kepada Gurion, tapi bukannya dia berbangga diri, malahan bilang ke Junwon jangan salah sangka. Nah, di sini kita melihat flashbacknya si Buko atau Gurion ini, di mana dia terlihat seperti akan terjadi pembunuhan. Gurion kena audit karena melanggar aturan Jumadeong, di mana dia menggunakan kekuatannya terhadap manusia. Jadi dia kena sanksi disiplin, sedangkan Junwon menunggunya yang di luar dengan gelisah. Buko pun keluar dengan cincin di tangannya selama 1 minggu, yang artinya dia tidak boleh menggunakan kekuatannya. Kalau dia memaksakan diri bisa mencelakai dirinya sendiri. Junwon merasa bersalah atas itu dan dia disuruh untuk membeli kopi untuk permintaan maafnya. Nah, di saat dia membeli kopi, dia melihat arwah seorang wanita. Junwon berusaha menghindarinya dengan berpura-pura tidak melihatnya, tapi arwah ini berusaha untuk menggoda Junwon. Wanita arwah ini memang sengaja mencari tim Junwon, tim manajemen risiko, karena dia ingin meminta tolong sesuatu. Jadi si wanita arwah meninggal karena kecelakaan. Dia bernama Nayong. Dia mempunyai suami bernama Wojin. Waktu itu malaikat maut akan mengawal arwahnya untuk kembali. Di saat itu dia melihat tim MR ini. Dia mengetahui kalau tim manajemen risiko adalah tim yang mencegah orang untuk bunuh diri. Jadi dia pun melarikan diri dan mencari tim MR ini. Nayong mau meminta tolong kepada mereka. Di saat itu alarm mereka berbunyi, di mana energi negatif 90% adalah milik suaminya Wojin. Itu adalah alasan di mana dia tidak bisa kembali untuk ke alam baka. Pengawal arwah pun datang dan menjemputnya. Dia pun mencoba melarikan diri kembali. Buko mengatakan kalau dia tidak bisa menyerahkan Nayong si arwah wanita ini, karena Nayong yang akan membantunya untuk menyelamatkan Wojin. Seketika membuat Pak Jogil marah dan menyerangnya, langsung mencekiknya. Mereka harus menyelamatkan Wojin, tentu mereka akan butuh Nayong. Nayong mendatangi rumah Wojin dikutil oleh Junwon, sementara di sisi pengawal, arwah mereka mengerahkan personelnya lebih banyak untuk mencari Nayong. Tim pengawal mengetahui posisinya, tapi untunglah Ryoko membuatnya pingsan. Sedangkan Junwon merasa khawatir karena dia tidak bernapas. Bambang, dia kan arwah. Dan Junwon pun menuduh Ryongko membunuhnya si Nayong ini. Ya, arwah kan sudah mati. Jadi tujuan Ryoko membuat Nayong pingsan adalah menyembunyikan radarnya dari pengawal arwah. Nayong yakin kali ini dia akan bisa menyelamatkan Wojin. Nayong pun cerita di mana dulu Wojin lah yang menyelamatkannya. Nayong yang putus asa karena tidak bisa menari balet lagi karena kakinya yang cedera dan sakit. Di saat itu pikirannya kacau karena impiannya telah terkubur. Di saat itulah dia bertemu Wojin yang memberinya payung. Dan akhirnya dia bertemu kembali waktu Wojin sedang bernyanyi. Kali ini, dia yang memberi payung kepada Wojin. Sejak itu, dia selalu mengikuti Wojin. Wojin orang yang kesepian dan pekerja keras. Jadi hari itu, dia sakit, di mana dia panas tinggi. Nayonglah yang merawatnya sampai sembuh.
Ternyata cinta Naeong tidak bertepuk sebelah tangan, karena Wojim pun sebenarnya sangat menyukai Naeong juga. Mulailah mereka berkencan. Banyak kenangan indah yang mereka lewati. Kong Wojim melakukan konseling dengan Ibu Ko yang menjadi dokter. Terlihat kalau dia begitu menderita dan begitu sedih. Dia menanggung beban karena disalahkan atas kematian orang-orang di sekitarnya. Naeong meninggal karena kecelakaan mobil yang ditabrak oleh mobil truk. Oke deh, sekian dulu Tomorrow episode 4. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan share di sosial media yang kalian punya. Bye-bye.